aktivitas otot jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh, aktivitas otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Habis kamu makan kamu gini-gini. Ngapain? Mencerna makanan, bro. Nah, itu nggak mungkin ya. Sekarang kamu telah mengetahui prinsip kerja dari otot ya. Kamu harus banyak bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan otot tersebut sehingga seluruh aktivitas tubuh dapat bekerja tanpa harus kamu kendalikan. Bayangkan jika Tuhan tidak menciptakan otot-otot tersebut, maka kamu tidak akan dapat tidur pulas karena harus mengontrol otot jantung. Mau ketiduran sedikit deh, nggak jadi. Untung nggak jadi tidur. Jantungnya lah nggak kerja nanti. Nah, karena tepat dapat memompa darah ke seluruh tubuh selama kamu tidur. Ini diatur di otak kita juga, bahkan otak tengah kalau nggak salah medulla oblongata. Ayo kita lakukan mengamati jaringan otot. Apa yang kamu perlukan? Preparat, awetkan otot, jantung, otot rangka, otot polos, mikroskop, buku tulis. Nah, ini kalian lakukan di sekolah ya, nggak bisa secara online dengan Pak Ali kelihatannya. Lakukan pengamatan pada awetan. Nah, ini kalau lakukan di sekolah. 3 jenis jaringan otot sekarang. 3 jenis jaringan otot. Tim musketeer. Enggak ya, itu bercanda Pak Ali. 3 jenis jaringan otot setelah kamu melakukan aktivitas 1,6, kamu 1,6 ya, kamu dapat mengetahui bahwa otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Agar kamu mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut. Pertama, otot rangka, jenis pertama. Otot rangka adalah otot paling banyak terdapat dalam tubuh. Jika diamati dalam mikroskop, ya, sel-sel otot rangka terlihat seperti garis-garis melintang, sehingga otot ini juga dengan otot lurik otot rangka itu ya. Otot rangka yang melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal, ya, seperti ligamen tadi, berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kamu dapat mengontrol penggunaan otot ini dengan saraf kita, ya. Kamu dapat menentukan kapan berjalan, kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Agar kamu mengetahui posisi otot rangka yang melekat pada tendon, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah Mbak Risi, oh bukan Mbak Risi ya, sumbernya dari Risi. Otot rangka, ya. Nah, kita lihat ini rongkot rangkanya lurik atau telurik. Wah, ini adalah lengannya. Ya, di sini ada jantung. Nah, jantung. Nah, ini otot jantung. Dia lurik tapi nggak sadar. Kenapa lurik? Karena dia harus kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi kenapa nggak sadar? Ya nggak mungkin. Jantung diserahkan pada kesadaran. Kita tidur, jantung harus tetap berdetak. Terus kalau di pencernaan kita, ototnya otot polos, kerjanya santai, tapi nggak pernah berhenti. Ya, usus besar, usus kecil, paru-paru, lambung ini, ya semuanya ototnya adalah otot polos. 3 jenis otot pada tubuh manusia. Sekarang kita bahas otot polos. Ya, otot polos terdapat pada dinding lambung, dinding usus halus, rahim, kantong empedu, pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat, tapi nggak ada capeknya. Otot ini berbentuk gelendong, ya, serta memiliki, ya, gelendong bentuknya. Kalau otot lurik tadi berbentuk serabut, ya, ini gelendong, serta memiliki sejumlah inti pada selnya. Sebuah inti, gelendong tapi ada satu inti. Yang tadi serabut, ya, ya, otot rangka ini otot serabut, intinya lebih dari satu, ya, ya serabut gini. Oke, otot jantung sekarang. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Namanya saja otot jantung. Jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip dengan otot polos karena tergolong tak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali 1 menit. Dalam 1 menit adalah 60 detik. 1 menit hanya 60 detik, lebih cepat dari 1 detik ya. Kamu mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu. Jadi kita, oh, jantungku tak berhentikan aja, wis saya bunuh diri menghentikan jantung, nggak bisa. Ya, ya, otot jantung nggak bisa dihentikan. Otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Ini sudah ya. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu. Ayo kita selesaikan. Coba sekarang kamu angkat kursi. Dengan menggunakan tangan kananmu, kemudian lakukan hal yang sama dengan menggunakan tangan kirimu.
pada saat kamu mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kanan, kursi tidak terlalu berat. Berbeda dengan kamu menggunakan tangan kiri. Mengapa demikian? Karena tangan kanan kita lebih terlatih. Jadi otot-otot ini terbentuk karena dilatih juga. Kamu tidur terus 1 bulan nggak pernah ngapa-ngapain, tubuhmu nggak tambah ringan, tambah berat. Ya, apalagi kalian juga tambah gemuk. Nah, gitu ya. Jadi penyakit manusia itu diciptakan untuk aktif. Jadi kalian yang pemalas, ayo aktif. Otot-ototmu semakin aktif, kamu semakin semangat. Ya. Tahukah kamu bahwa ternyata otot kita juga ada yang bekerja secara berlawanan. Maksudnya pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi, relaksasi otot satu dengan otot lainnya berlangsung secara berlawanan. Agar kamu lebih memahami maksud dan pernyataan di atas, coba perhatikan gambar berikut. Ya, otot bisep berkontraksi. Saat bisep kontraksi, tricep relaksasi. Saat tricep kontraksi, bisep relaksasi. Itulah yang dinamakan berlawanan. Ya, sebaiknya pada saat tangan ditentangkan, bisep relaksasi, sedangkan tricep kontraksi. Ya, berkebalikan, berlawanan. Ya, jadi antagonis. Nah, lawanan. Ada juga yang ada berlawanan, ada yang saling mendukung. Saat kita memutar ke ini saling mendukung, ya, antara otot-otot di sini dan otot-otot di sini. Tapi saat ini nggak saling mendukung, berlawanan. Nanti kita akan pelajari lagi di kelas berikutnya. Mungkin kalau nggak kelas 9 SMA nanti ya, lebih mendetail lagi. Sampai kenapa otot bisa bergerak nanti dipelajari di SMA. Gangguan pada dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Pernahkah kamu melihat orang yang memakai kursi roda? Salah satu penyebab orang memakai kursi roda karena orang tersebut mengalami fraktura atau patah tulang pada bagian kakinya sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan normal. Fraktura adalah salah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Mari kita pelajari beberapa gangguan dan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak berikut ini. Yang pertama, rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D. Ya, rickettsia yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Jadi kita kesulitan menyerap kalsium dan fosfor gara-gara kekurangan vitamin D. Sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok, ya, letter O ini membengkok seperti ini. Nah, ini adalah foto rongsen ya. Seperti dituliskan pada gambar. Penyembuhan dan pencegahan terhadap penyakit ini adalah dengan menambah kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari. Jadi dari makanan kita akan membentuk provitamin D. Provitamin D akan menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Jadi kalian jangan takut kena sinar matahari, apalagi kalau takut siang, paling tidak pagi lah kalian kena sinar matahari ya. Kaki menderita rickettsia jika dilihat menggunakan X-ray, ya, ini X-ray kelihatan tulangnya. Seorang yang berusia 170 tahun membutuhkan vitamin D sebanyak 15 mikrogram per hari. Sedangkan seorang yang berusia 71 tahun ke atas membutuhkan vitamin D sebanyak 20 mikrogram per hari. Semakin tua semakin banyak ya. 1 sampai 70 tahun ini 1,5 mikrogram per hari, sedangkan berusia 70 tahun ke atas membutuhkan sebanyak 20 mikrogram per hari. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari melalui berjemur? Melalui paparan sinar matahari selama 10-15 menit, maka sinar ultraviolet dari matahari akan membantu tubuh mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D aktif yang akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium fosfor dalam darah. Dengan demikian bertambahnya kadar vitamin B dalam tubuh karena terkena sinar matahari, maka akan membantu peningkatan penyerapan kalsium sehingga dapat menolong perbaikan tulang penderita rickets. Ya. Kalian disarankan untuk tidak selalu menghindari dari sinar matahari, ya, karena itu dibutuhkan untuk mengubah provitamin D kalian menjadi vitamin D. Osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast ya sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan masa
tulang pun menjadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Ya, jadi pangkal permasalahan dari osteoporosis adalah kurangnya hormon. Ini matrik tulang normal, osteoporosis, keropos tulang, ya sehingga mudah patah. Jadi orang tua itu harus hati-hati. Kalau jatuh bisa patah, beda dengan anak muda. Ya, artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Ya, sendi adalah sambungan antar tulang. Ya, sendi adalah sambungan antar tulang. Antar tulang. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan atau sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar di bawah. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan sama sekali. Kaku ada. Kalian lihat di YouTube yang lain, orang yang terkena itu kaku badannya. Ya. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan.